Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah berhijamah, mengeluarkan darah dari orang yang dibekam. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama berpendapat dan jumhur ulama berpendapat bahwasanya hijamah tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa adalah yang masuk ke dalam lambung, bukan yang dikeluarkan dari tubuh. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya hijamah membatalkan puasa, Berdasarkan zahir hadis aftarul hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang berhijamah dan yang dihijamah. Dulu orang berhijamah dengan menghirup darah atau sehingga telah batal yang berhijamah maupun yang dihijamah. Berdasarkan zahir hadis ini, maka sebagian ulama mengatakan orang dibekam maka batal puasanya. Kemudian mereka menganalogikan lagi, demikian juga orang yang diambil darahnya misalnya dengan jumlah yang banyak, seperti donor darah, maka donor darah membatalkan puasa, dikiaskan dengan hijamah. Di antara dalil mereka juga mengkiaskan dengan muntah. Orang yang sengaja muntah membatalkan puasa. Dalam sahih hadis kata Rasulullah sallallahu man dara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Siapa yang muntah tidak sengaja, puasanya tidak batal, tapi yang sengaja memuntahkan dirinya, masukkan diri sehingga muntah, maka puasanya batal. Padahal itu keluar, sesuatu yang keluar, bukan sesuatu yang masuk. Tetapi Rasulullah mengatakan membatalkan puasa. Mereka mengatakan karena seorang yang memuntahkan sengaja membuat dirinya lemah. Dan syariat memandang tentang kesehatan. Orang yang lemah jangan dipaksa untuk berpuasa. Maka hukumnya batal puasa. Demikian juga orang berhijamah. Darah diambil apalagi jumlahnya banyak. Ini potensi dia untuk rawan sakit. Dia lemah. Kalau tidak segera mengkonsumsi makanan. Maka orang dihijamah puasanya batal. Namun pendapat jumhur ulama tidak. Jumhur ulama tidak batal. Wallahu alam bisawab. Saya ingin menyampaikan jika seorang sedang puasa dan ingin berbekam, hendaknya dia berbekam nanti setelah berbuka agar keluar dari masalah khilafiyah. Karena sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan batal, Ishaq bin Rahawai, Abi Thawr, dan juga pendapat yang dipilih oleh Abdurrahman bin Mahdi Al-Auza'i, kemudian Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, kemudian juga ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu jami'an. Sejumlah ulama berpendapat dibekam batalkan puasa. Dan dianalogikan dengan donor darah. Oleh karenanya jika seorang sedang puasa sebaiknya jangan donor darah dan sebaiknya tidak usah dibekam untuk keluar dari permasalahan khilaf. Di antara yang batalkan puasa tadi sudah kita singgung adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahul qai falaysa alaihi qada." Siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak ada qada baginya, itu puasanya tidak batal. Wa man istaqa'a amdan, dan siapa yang sengaja memuntahkan dirinya, dia muntahkan, maka falyaqdi, maka hendaknya dia mengqada puasanya, artinya puasanya batal. Demikian juga khilaf di kalangan para ulama, seorang yang melakukan onani mengeluarkan air maninya dengan sengaja tanpa jima, apakah batal puasanya atau tidak? Maka pendapat mayoritas ulama bahwasanya istimna atau mengeluarkan air mani dengan sengaja, apakah dengan tangan ataukah dengan memandang, menonton sesuatu, ataukah dengan hal yang lain, ya, maka ini membatalkan puasa. Karena di antara fungsi puasa adalah menahan syahwat. Makanya Allah mengatakan kullu amali ibni Adam li, dalam diskusi kata Allah seluruh amalan kullu amali ibni Adam lahu illa siyam.
Kata Allah dalam hadis qudsi, seluruh amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa adalah untukku. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya dan meninggalkan syahwatnya karena aku. Tentu orang yang melampiaskan syahwatnya dengan melakukan onani, dia tidak meninggalkan syahwat. Bahkan dia mengeluarkan apa? Syahwatnya, ya. Meskipun tidak jima. Demikian juga terkadang dalam syariat Rasulullah menamakan syahwat dengan menamakan mani dengan syahwat. Ya, seperti perkataan seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayadau ahaduna syahwatahu falahu walahu ajrun, ayadau ahaduna syahwatahu fil halali walahu ajrun. Apakah salah seorang meletakkan syahwatnya dengan cara yang halal dapat pahala? Syahwatnya maksudnya air maninya diletakkan di rahim istrinya dapat pahala? Kata Nabi, iya, dapat pahala. Dapat pahala. Bukankah kalau dia meletakkan di tempat yang haram dapat dosa? Di sini Rasulullah SAW menamakan syahwat, menamakan air mani dengan syahwat. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat bahwasanya siapa yang mengeluarkan air mani meskipun tanpa jima, dengan onani atau dengan menonton yang tidak atau melihat sesuatu, maka kemudian keluar air mani, maka batal puasanya. Sebagian mengatakan kecuali dia berfikir tanpa dia ini kemudian berfikir atau keluar ejakulasi dengan karena pikiran saja tanpa ada memandang, maka tidak batal. Karena tidak ada amal yang dia kerjakan kecuali hanya berfikir. Tapi kalau dia menonton, kemudian dia melihat atau dia memegang atau dia menyentuh, maka itu membatalkan puasa jika air maninya keluar. Ini semua hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa karena bisa membatalkan puasa. Saya ulangi, apa aja yang membatalkan puasa? Makan dan minum dan jima, mengeluarkan air mani, ya. Kemudian apa lagi? Hijamah ada khilaf, ya. Kemudian tadi sengaja muntah, sengaja muntah. Taib. Di antara hal-hal yang merupakan keringanan dan tidak membatalkan puasa, apa saja? Makan dan minum kalau lupa, menurut pendapat yang lebih kuat. Makan dan minum kalau lupa, menurut pendapat yang kuat. Demikian juga berjima kalau lupa, menurut pendapat yang kuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Siapa yang berpuasa kemudian dia lupa, akhirnya dia makan dan dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Sungguhnya Allah yang kasih dia makan dan kasih dia minum. Misalnya seorang baru kerja kemudian pulang, dia buka kulkas, ternyata ada jus timun dingin. Kemudian ada es krim. Dia makan es krim, kemudian jus. Setelah dia selesai, puasa. Maka itu halal tadi semuanya. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya lupa itu tidak bisa dibuat-buat. Jangan pura-pura lupa, ya. Lupa terkadang bermanfaat dalam seperti kondisi ini. Makanya kalau lupa puasa tidak batal, ya. Saya pernah jalan sama seorang kawan, dia puasa Senin Kemis, saya tidak puasa waktu itu. Maka kita pergi sebelum pengajian, kita bilang, "Ustaz, mampir dulu yuk, kita sarapan." Oke. Kemudian tanya, "Bu, nasi goreng?" Kata penjualnya, "Belum buka, Pak." "Mie ayam?" "Belum buka juga." "Terus apa?" "Air minum aja." "Ya udah, teh 2." Minum teh. Setelah selesai, "Ya Ustaz, saya puasa." "Rezekimu cuma teh," kata saya. Kalau seandainya tadi nasi goreng buka, itu rezeki. Cuma takdirmu rezekinya cuma apa? Teh. Puasa lanjut, tidak apa-apa, tidak batal. Tapi rezekimu cuma apa? Teh. Tapi kalau ada orang lupa makan dan minum, ditegur atau tidak? Rezeki Allah kasih, kamu tertegur. Kata para ulama tetap ditegur karena itu kemungkaran, maka ditegur. Kecuali kalau tidak kelihatan. Jadi makan dan minum tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa. Demikian juga pendapat yang lebih kuat ada khilaf. Jika seorang menjima istrinya tanpa sengaja, dia lupa kalau dia sedang puasa, maka tidak batal. Dan ini mungkin terjadi kalau puasa sunnah. Dia puasa Senin Kemis, kemudian dia lupa, dia pulang lihat istrinya, tertarik, dia gauli, setelah selesai, "Ya Allah, saya puasa hari ini." Batal enggak puasanya? Tidak. Tapi kalau puasa Ramadan mustahil. Mustahil lupa. Kalau dia lupa, pasti istrinya ingat. Kecuali istrinya pura-pura lupa. Tapi kalau dua-duanya sama-sama lupa bulan Ramadan, itu kelihatannya sangat apa? Mustahil.
Tapi seandainya terjadi dua-dua sama-sama lupa, kemudian melakukan hubungan intim, maka menurut pendapat yang lebih sahih, puasanya sah dikiaskan dengan makan dan minum bagi orang yang lupa. Kemudian di antara keringanan yang diperbolehkan adalah mandi. Mandi tidak membatalkan puasa. Kemudian juga ketika berwudu, tamadmud, boleh apa? Berkumur-kumur. Ya, kita berwudu, kita boleh berkumur-kumur. Ketika berkumur-kumur, ketika kita ambil air misalnya 10 mili, kemudian kita mulut kering kan, kita ambil 10 mili, kemudian kita keluarkan. Keluarnya 10 mili atau 8 mili? Keluarnya berapa mili? 9 mili. 1 mili kemana? Sekitar sini. Terus kita telan. Batal enggak puasanya? Enggak. Karena itu keringanan. Bukan maksud kita untuk apa? Minum. Pasti ada sisanya. Pasti ada sisanya. Tapi itu dimaafkan karena bukan itu tujuan kita berkumur-kumur untuk menghilangkan dahaga. Ya kalau kita minum 10 mili, keluarnya 3 mili, itu baru minum. Kemudian istinsyak, menghirup, tapi tidak boleh berkencang-kencang. Kata Nabi, wa balik fil istinsyaki illa an takuna sa'iman. Bersungguh-sungguhlah menghirup air ketika istinsyak, ketika wudu, kecuali kau sedang puasa. Kenapa? Khawatir bablas. Khawatir apa? Bablas. Maka boleh beristinsyak. Kalau seandainya ada seorang tidak sengaja berkumur-kumur, kemasukan tidak batal karena tidak sengaja. Seorang menghirup tiba-tiba keselak kemudian jatuh masuk, tidak batal karena tidak sengaja. Kemudian juga di antara yang dibolehkan oleh seorang yang sedang berpuasa, dia boleh mengakhirkan mandi junub. Misalnya dia di malam hari melakukan hubungan dengan istrinya sehingga junub. Kemudian dia sahur, kemudian azan subuh. Azan subuh berkumandang dan dia belum mandi junub, tidak jadi masalah. Yang penting sebelum salat dia sudah mandi junub. Dalilnya ini pernah dialami oleh Nabi SAW. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi SAW yudrikul fajra atau yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Rasulullah SAW mendapati fajar, yaitu mendapati adzan subuh dalam kondisi junub karena berhubungan dengan istrinya. Tsumma yaktasilu wa yasum. Kemudian Rasulullah SAW mandi, kemudian berpuasa. Ya. Demikian juga boleh seseorang wanita yang haid, ya, boleh juga menunda mandi besar. Yang penting sebelum salat subuh dia sudah mandi besar. Misalnya dia bersuci ternyata jam 4 baru suci, maka dia segera sahur. Kemudian ternyata setelah sahur azan berkumandang dia belum mandi besar, enggak ada masalah. Sebagaimana tadi orang yang junub, yang penting sebelum salat subuh dia sudah mandi besar, tidak jadi masalah. Demikian juga dalam riwayat disebutkan seorang yang misalnya kepanasan, dia boleh menuangkan air di kepalanya untuk mendinginkan dirinya, mengurangi kesulitan yang dia hadapi. Dari seorang dari sahabat berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun minal atash aw minal har. Aku melihat Rasulullah sallallahu di al-arj menyiram kepalanya dengan air dalam kondisi berpuasa karena kehausan atau karena panas. Tapi hadis ini saya tidak tahu tentang kesahihannya, hadis riwayat Abu Dawud. Tapi intinya itu perkara yang boleh. Apakah hadis ini sahih atau dhaif, tapi perkara boleh karena tidak minum dan tidak makan, hanya menuangkan air di atas kepala karena mungkin saking panasnya, boleh. Apalagi misalnya di Madinah. Madinah kalau puasa bisa sampai 45 derajat. 46 derajat pernah juga, panas sekali. Di Mekah kemarin haji di Arafah, artinya panas sampai 48 derajat. 48 derajat. Panas ya. Dahulu tidak ada AC, tidak ada pendingin. Seorang kepanasan kemudian dia menyiram air di kepalanya, tidak jadi masalah untuk mengurangi kesulitannya. Baik, di antaranya seorang yang sedang berpuasa, tadi sudah disebutkan, kemudian dia sedang bersahur dan dia ragu fajar sudah terbit atau belum, maka dia masih boleh apa? Boleh makan sampai dia yakin fajar sudah terbit. Fajar sudah terbit, maka dia boleh berhenti makan. Contoh dia naik pesawat. Pesawat kafir. Bukan pesawat sunnah, pesawat apa? Kafir. Kemudian tidak ada yang kasih tahu kapan waktu sholat subuh. Kalau pesawat Garuda ada azannya, alhamdulillah. Ya. Pesawat kafir tidak ada azannya. Mau tanya sama pramugari, Mbak, waktu subuh kapan? Subuh itu apa katanya? Tidak tahu, orang kafir. Tapi akhirnya buka jendela, lihat terus. Nah, ini kan dia ragu, sudah lihat belum?
lihat cahaya belum, dia masih boleh makan. Dia tidak tahu kapan waktu subuh. Selama dia masih ragu, fajar belum terbit, maka dia masih boleh makan. Karena hukum asal baqaul lail, hukum asal adalah tetapnya malam. Adapun datang yang siang adalah perkara yang baru. Tidaklah kita keluar dari hukum asal kecuali dengan keyakinan. Ketika belum yakin terbit fajar masih boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah kelihatan fajar maka wajib untuk menahan diri. Kemudian juga yang diperbolehkan tidak membatalkan puasa. Sebaliknya adalah makan dan minum kalau masih ragu matahari sudah terbenam. Kalau ghalabatul dzan matahari sudah terbenam. Ini sebaliknya hukum asalnya seorang tidak boleh berbuka kecuali yakin bahwasanya matahari sudah terbenam, karena hukum asal siang, itu tidak. Hukum asal kita masih siang, maka dia tidak boleh berbuka kecuali dia sudah yakin matahari terbenam. Namun ada hadis yang menunjukkan kalaupun ghalabatul dzan persangkaan kuat sudah terbenam maka dia boleh makan kalau persangkaannya kuat. Seperti dialami di zaman para sahabat. Jadi sahabat itu mendung, gelap. Mereka menyangka sudah terbenam karena dulu tidak ada jam. Mereka lihat sudah terbenam, persangkaan kuat sudah terbenam. Mereka makan, ternyata matahari masih ada. Dan Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk mengqadha. Ini keringanan karena ghalabatul dzan persangkaan kuat terkadang diletakkan seperti keyakinan. Taib, di antara yang tidak membatalkan puasa adalah mencium istri. Tentu yang punya istri, kalau enggak punya sudah. Mencium istri, mencumbui istri selama dia bisa menjaga syahwatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mencium istrinya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Nabi SAW yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih. Adalah Nabi menciumku dan mencumbuiku. Cumbu lebih daripada mencium. Mencium di antara bentuk cumbuan. Cumbu lebih daripada itu. Dan dia adalah orang yang paling bisa menjaga hasratnya. Yang paling bisa menjaga hasratnya. Dari sini, siapa yang mampu menjaga hasratnya boleh mencium istri. Artinya saya lihat Rasulullah SAW, meskipun sedang dalam kondisi beribadah, tidak menghilangkan kemesraan terhadap istrinya. Ini hal yang menarik. Rasulullah puasa, dia mencium istrinya, dia mencembui istrinya sedang berpuasa. Rasulullah SAW baca Quran sementara kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sambil baca Quran sambil di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak menghalangi sementara Aisyah dalam kondisi haid. Tidak menghalangi Nabi tetap untuk mesra sambil baca Al-Quran. Antum juga begitulah. Taruh kepala, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini baca Quran apa ruqyah? Hafalannya cuma itu masalahnya. Al-Fatihah 3 qul, Al-Fatihah 3 qul, enggak punya hafalan. Ini kamu baca Quran apa murajaah apa ruqyah? Kemudian contoh lagi Nabi SAW ketika i'tikaf, subhanallah, beliau masukkan kepalanya lewat dinding masjid, kemudian masukkan kepalanya di rumahnya, kemudian Aisyah mencuci rambutnya, menyisir rambutnya, sementara beliau sedang apa? I'tikaf, ya. Maksud saya jangan terlalu sok-sok. Lagi ngaji jangan ganggu, jangan dekat-dekat, jangan sok-sok. Hafalan tidak punya aja sok. Enggak apa-apa istri dekat, itu cakulan biasa, enggak ada masalah. Sayang sama istri, ya, enggak ada masalah. Tapi dengan syarat kata para ulama bisa menahan hasrat. Jika dia tidak mau menahan hasrat, maka jangan coba-coba cium istrinya. Karena bisa bablas, nanti bisa apa? Bablas, itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan di antara sunnah berpuasa cium istri. Yang punya istri tentunya. Taib. Ini di antara hal-hal yang diperbolehkan dalam berpuasa. Di antaranya merasakan makanan, mencicipi makanan. Mencicipi makanan tapi kemudian dibuang atau dimuntahkan. Selama tidak ditelan, maka ini di antara hal yang diperbolehkan. Ini yang boleh dilakukan ketika sedang berpuasa. Dan ini tidak membatalkan puasa. Jadi kita ulangi, ketika berpuasa ada hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita tinggalkan. Tadi sudah kita sebutkan. Kita hindari. Kemudian juga jangan lupa, di sana ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa yang harus kita tinggalkan. Karena puasa terkadang secara hukum syar'i, al-hukumul wad'i, dia sah, tetapi ternyata dia pahalanya tidak ada. Pahalanya tidak ada. Ketahuilah di antara hikmah yang utama untuk berpuasa adalah
meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa atas kalian agar kalian bertakwa. Maka dengan berpuasa kita melatih diri untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal saja kita tinggalkan karena Allah. Maka seharusnya lebih mudah meninggalkan perkara yang haram karena Allah. Yang halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fa idza kana yaumu siyami ahadikum, jika salah seorang kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata-kata kotor, janganlah, wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak, wala yajhal, yaitu jangan melakukan perbuatan-perbuatan orang jahil. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kalau ada orang maki-maki dia atau ngajak berantem, katakanlah aku sedang berpuasa. Sehingga berpuasa itu harus ada adabnya. Jangan kita puasa tapi maki sana maki sini, gibah sana gibah sini, ribut di medsos, bantah sana bantah sini. Jangan. Ada orang maki-maki, orang maki-maki pun jangan kita gubris, apalagi kita yang mulai maki. Jangan. Ada orang ajak berantem bilang saya sedang puasa. Enggak. Hormati saya sedang apa? Puasa. Kalau dia ngajak berantem bilang jangan. Enggak usah bilang nanti habis buka di belakang masjid. Enggak. Jadi kita jangan ladeni, jangan, oleh karenanya orang yang sedang berpuasa jangan debat-debat kusir ya. Jaga kemuliaan puasa antum belum tentu dapat Ramadan lagi. Ramadan itu kesempatan dapat pahala sebanyak-banyaknya. Maka jaga dan beradab ketika berpuasa. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol, maki-maki, ribut-ribut, berkata-kata kotor, melakukan perbuatan orang jahil, teriak sana teriak sini, tidak. Bahkan kata Nabi, wala yashab, jangan teriak-teriak. Lagi puasa, ngapain nanti puasa? Beradab. Meskipun teriak-teriak bukan dosa. Teriak-teriak dosa atau bukan? Kecuali teriak-teriak orang baru dosa. Kalau teriak-teriak aja tidak apa-apa, cuma perbuatan bodoh. Tidak pantas dilakukan oleh yang sedang berpuasa, apalagi maki-maki, kemudian kata-kata kotor. Taib. Di antaranya juga ketika berpuasa, hindari maksiat. Hindari maksiat. Di antara maksiat yang harus dihindari adalah dusta. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'ama wa syarabahu." Siapa yang berpuasa kemudian tidak meninggalkan dusta, bahkan mempraktekkan, mengaplikasikan dustanya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Ini dalil bahwasanya orang puasa kemudian dusta, pahala puasanya batal. Pahala puasanya apa? Batal. Puasanya sah, tetapi tidak ada pahalanya. Mengerikan. Saya pernah ngisi pengajian salah satu stasiun televisi. Kemudian di pegawai-pegawainya, ada di antara mereka yang bertanya, "Ustadz, kami di bulan Ramadan ini disuruh oleh direksi bikin berita bohong, Ustadz. Apakah yang berdosa direksi kami atau kami juga?" Saya bilang semuanya. Semuanya. Tahu direksinya bohong, kamu ikut-ikutin nyebarin apa? Berita bohong di bulan Ramadan. Maka puasanya sah, namun tidak ada pahala sama sekali. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan di antara yang membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Siapa yang ghibah, maka pahala puasanya batal, nol, sah, tidak perlu diqadha, tapi tidak ada pahalanya. Adapun yang mengurangi pahala puasa seperti memandang yang haram, mendengar yang haram, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, fa idza shama ahadukum falyasum sam'ahu wa basarahu wa lisanahu. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka matanya puasa, telinganya puasa, lisannya juga puasa. Jangan sedang di bulan Ramadan kemudian nonton film Korea. Allahu Akbar. Kena roaming puasa kita. Hati-hati. Nonton berita, pembawa beritanya cewek terbuka jilbabnya. Kita lihat rambutnya, kita lihat kecantikannya. Kena roaming pahala puasa kita, rugi. Sudahlah bulan Ramadan enggak usah macam-macam. Enggak usah macam-macam. Maksudnya Ustaz habis bulan Ramadan boleh? Ya enggak juga. Cuma bulan Ramadan lebih apa? Hati-hati. Karena kita sedang berpuasa. Mata puasa, telinga puasa, lisan puasa. Tidak semua yang kita omongkan, kita pikir dulu. Kalau tidak bermanfaat, berhenti. Khawatir pahala puasa kita hilang. Minimal berkurang, apalagi sampai hilang. Dan di antara pendapat yang menakjubkan pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat siapa yang puasa bermaksiat, puasanya batal. Bukan cuma pahalanya, puasanya batal, harus qadha. Puasanya batal.
Namun yang benar pendapat mayoritas ulama, bahwasanya siapa yang bermaksiat seperti maksiat-maksiat yang kita sebutkan tadi, maka puasanya tetap sah, pahalanya yang berkurang atau pahalanya hilang tetapi puasanya tetap sah. Dan ini tujuan utama berpuasa. Maka siapa yang berpuasa, kita puasa ada sarana. Sarana apa? Menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Tujuannya untuk takwa. Jika ternyata orang fokus kepada sarana, tujuannya tidak tercapai, percuma puasanya. Saya ulangi, siapa yang fokus pada sarana, hebat dalam sarana, tapi tujuan tidak tercapai, puasanya tidak bernilai. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini yang saya wanti-wanti kepada diri saya dan juga kepada para hadirin hadirat. Ramadan cuma ayaman ma'dudat, cuma 30 hari, 29 hari. Maka jaga diri, raih maghfirah dari Allah, raih itqun minan nar, dibebaskan dari neraka jahanam. Maka tahan mata, tahan pendengaran, tahan lisan. Hati-hati dengan medsos. Medsos itu pencuri pahala. Medsos adalah pencuri pahala kita. Maka jangan kita liar ketika bulan Ramadan. Sudah kalau bisa nonaktifkan medsos-medsos kita, supaya kita bisa fokus baca Al-Quran, supaya kita bisa fokus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Disebutkan juga di antara yang disyariatkan bagi orang yang berpuasa, ya, adalah di antaranya adalah selain ibadah, yaitu siwak. Siwak juga disyariatkan, ya. Siwak juga disyariatkan. Ini tidak membatalkan puasa. Karena Rasulullah SAW suka bersiwak, tidak dibedakan antara puasa maupun tidak berpuasa. Jadi seorang bersiwak, membersihkan mulut, tidak apa-apa. Ini sunnah Nabi SAW. Yang penting jangan ditelan apa? Siwaknya. Jangan ditelan siwaknya. Tapi kita lanjutkan. Setelah berpuasa, kita masuk pada adab berbuka. Adab berbuka. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan berbuka puasa adalah disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW tadi telah bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Sungguhnya senantiasa manusia dalam kebaikan jika menyegerakan berbuka dan mengakhirkan bersahur. Maka seorang ketika berpuasa kemudian sudah terbenam matahari, maka hendaknya dia segera berbuka dan jangan menunda-nunda bukanya. Istilah kita disebut dengan takjil. Takjil yaitu menyegerakan berbuka, ya. Ini sunnah yang baik, disiapkan buka-buka kemudian begitu adzan dikumandangkan segera berbuka. Karena mengakhirkan berbuka adalah tradisi orang-orang Yahudi. Dalam Sunan Abi Dawud kata Nabi SAW, di annal yahuda wan nasara yuakhirun, sunnah ahlul kitab. Sungguhnya Yahudi Nasrani mereka menunda-nunda berbuka puasa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujuma. Senantiasa umatku di atas sunnahku selama tidak menunda-nunda berbuka sampai menunggu terlihat bintang-bintang. Jangan tunggu terlihat bintang-bintang. Kapan matahari terbenam segera berbuka. Makanya Rasulullah SAW berkata, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara shaim. Jika gelap telah kelihatan dari arah timur, kemudian terang mulai pergi ke arah barat, maka dan matahari telah terbenam, maka telah berbuka orang yang berpuasa. Suatu hari Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat bersafar, kemudian matahari tenggelam. Rasulullah SAW berkata, ya Bilal, inzil fajidah lana. Wahai Bilal, turun siapkan makanan berbuka, kita mau berbuka. Matahari baru saja tenggelam dan kondisi masih terang. Kan baru tenggelam masih kelihatan cahaya. Maka ada yang berkata, ya Rasulullah, inna alaika naharan. Ya Rasulullah, masih siang. Kata Rasulullah, inzil fajidah lana. Turun, bikin buka puasa. Sampai seorang perawi berkata, jika ada seorang naik di atas onta, lihat matahari masih ada. Tapi kalau turun dari onta, matahari sudah tenggelam. Artinya Rasulullah menyegerakan untuk apa? Berbuka, tidak menunda-nunda. Maka kalau matahari sudah terbenam, segera berbuka, tidak usah tunda-tunda. Dengan syarat matahari telah
terbenam. Oleh karenanya jika antum misalnya lagi berlibur sama istri, kemudian duduk di tepi pantai menunggu sunset, ya. Terus antum melihat cakrawala, melihat ujung laut, antum melihat matahari kemudian mulai turun. Begitu turun enggak kelihatan seluruhnya, segera berbuka. Jangan lagi bilang tunggu belum azan. Enggak usah tunggu azan, itu sudah terbenam. Ya. Jangan bilang tunggu dulu, siapa tahu mataharinya naik lagi. Kalau naik lagi hari kiamat. Terbit dari barat hari kiamat. Kalau tenggelam segera berbuka, tidak usah tunda-tunda. Dengan syarat matahari sudah tenggelam. Kecuali ada penghalang-penghalang membuat antum ragu, maka jangan segera berbuka. Tunggu azan aja. Contohnya antum berada di suatu tempat, situ banyak gunung-gunung. Matahari segera baru jam 5 sudah enggak kelihatan. Jangan bilang sudah tenggelam. Belum. Ini kisah nyata, saya pernah jalan sama teman-teman mahasiswa di Madinah. Teman saya orang Sudan waktu itu, teman baik. Sekamar dengan saya. Kemudian kita berjalan dari Madinah umrah bareng. Madinah Mekah. Di tengah perjalanan sudah waktu mulai berbuka. Kita menunggu azan. Dan misalnya di jam jadwalnya masih 5 menit lagi. Kemudian dia lihat sudah tidak ada matahari. Dia bilang, "Firanda, buka sunnahnya buka." Saya bilang, "Itu banyak gunung-gunung ya, akhi." Enggak, sudah enggak ada kelihatan mana matahari. Dia buka. Saya enggak, saya tunggu azan. Kita umrah. Setelah umrah, kita sholat bersama di lantai 3. Lantai 3 di Masjidil Haram. Kemudian mulai dekat terbenam matahari. Qadarullah matahari tidak terlihat di balik hotel-hotel. Saya bilang, buka puasa. Matahari enggak kelihatan. Belum azan itu matahari udah enggak kelihatan. Dia bilang enggak. Kalau dia buka puasa orang semua ngamuk, satu haram ngamuk sama dia. Dia enggak berani. Kamu kemarin di gunung-gunung buka puasa, sekarang di balik hotel enggak berani buka puasa. Dulu kawan-kawan di sebagian pondok, saya mengalami hal tersebut. Mau buka puasa, cepat naik pohon, lihat naik pohon di belakang pondok. Sudah terbenam, buka belum azan, masih siang ya, masih siang, udah nggak ada kelihatan. Iya di balik pohon-pohon, di balik. Ente yang benar aja. Belum waktunya berbuka sudah berbuka. Jangan begitu. Sudah Rasulullah mengatakan wa gharabati syamsu, matahari terbenam baru boleh berbuka. Maka kalau kita ragu, sebaiknya kita tunggu. Kecuali ghalabatudz dzan, persangkaan kuat. Ya. Oleh karenanya hukum asal kita berbuka kalau matahari sudah terbenam. Taib. Matahari terbenam yang jadi patokan adalah di mana posisi kita. Di mana posisi kita. Saya tanya sama antum, jika ada satu bangunan tingginya 100 lantai, misalnya bangunan tersebut sampai menjulang ke awan. Taib. Mana yang di luar berbuka? Yang berada di lantai 100 atau lantai 20 atau di basement? Hah? Kenapa gelap? Mana yang belum berbuka? Di lantai 100, lantai 20 atau lantai 1? Kenapa lantai 1? Karena matahari tidak kelihatan. Berbeda kalau semakin di atas matahari masih apa? Kelihatan. Makanya kalau kita lagi naik pesawat, sering saya pernah mengalami naik pesawat ketika mendarat, pengumuman telah berbuka waktu Jakarta dan sekitarnya. Saya buka jendela, matahari masih kelihatan. Itu waktu orang di bawah, Mas. Di pesawat masih ada mataharinya. Maka tidak boleh seorang berbuka kecuali dia tahu matahari sudah tenggelam. Jika melihat matahari masih ada, enggak boleh. Kalau dia di atas pesawat, tunggu sampai matahari hilang dari pandangannya. Lain halnya kalau dia di bawah. Makanya jadwal berbuka puasa itu jadwal manusia di darat, bukan di angkasa. Baik, kemudian sunnah-sunnah berbuka. Di antara sunnah-sunnah berbuka adalah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang mudah dikabulkan yaitu doa shaim inda fitrihi. Seorang berpuasa berdoa ketika berbuka. Maka sebelum berbuka angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di puncak-puncak orang sedang dahaga. Di puncak-puncak seorang sedang kelaparan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, maka itu saatnya doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sunnah jarang dilakukan di tanah air. Orang sudah mulai buka sibuk dengan gorengan semua, kemudian diamankan, ngobrol-ngobrol sampai azan. Nah, kita sering melakukan demikian. Tapi kalau kita di Masjid Nabawi
Sunnahnya orang sudah mulai apa? Banyak berdoa. Menjelang berbuka orang banyak apa? Berdoa. Nah, kita hidupkan di tanah air juga kalau berdoa. Ya. Yang penting kita sudah aman kan sudah selesai. Kalau perlu dipagari, dipagari gorengannya berdoa. Insya Allah aman. Kalau ada yang ambil kebangetan, sudah aman berdoa kepada Allah, berdoa sampai azan dimulai Bismillah. Kemudian apa? Berbuka. Ingat ketika berbuka tidak usah tunggu azan selesai. Begitu Allahu Akbar, karena tidak mungkin muadzin mengumandangkan azan kecuali matahari sudah terbenam. Maka segera Bismillah kemudian berbuka. Adapun doa puasa, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada hadis yang sahih sama sekali. Sebagian ulama mengatakan ada hadis yang hasan. Itu dhahaba dhama'u wa abtalatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan dan telah tetap pahala insyaallah taala. Ini sebagian ulama menghasankan hadis ini, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Ada yang mengatakan kalaupun hadis ini hasan maka dibaca kalau dalam kondisi dahaga. Jika tidak maka kita tidak baca hadis ini. Karena ini berita tentang seorang yang dahaga. Kadang seorang puasa dahaga, kadang tidak, terutama ketika musim dingin. Intinya baca doa apapun boleh. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan boleh seorang baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, meskipun datang dalam hadis Anas, hadis yang lemah, tapi maknanya benar. Boleh seorang berdoa. Seperti diriwayatkan oleh sahabat kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As juga berdoa dengan doa sendiri, dia punya doa tertentu. Saya sebutkan juga dalam aplikasi, saya agak lupa doanya ya. Intinya dia berkata Allahumma bi rahmatikal wasi'ah. Intinya dia mengatakan Allah dengan rahmat yang luas, ampunilah aku. Ada doa dia ucapkan. Intinya berdoa dengan doa apapun tidak jadi masalah, yang penting bilang bismillah. Kemudian berbuka. Kalau bisa berbuka dengan rutab maka lebih baik. Kalau tidak ada rutab maka dengan korma, kalau tidak ada korma maka dengan air putih. Jangan lupa ketika sedang berbuka sambil menjawab azan yang dikumandangkan. Baik, demikian saja kajian kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan tersebut. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.